Storini dalam pelajaran ekonomi materi teori keunggulan komparatif David Ricardo. Adapun ruang lingkup materinya meliputi A. Pengertian teori keunggulan komparatif, B. Konsep teori keunggulan komparatif, C. Asumsi teori keunggulan komparatif, D. Contoh teori keunggulan komparatif, E. Kelebihan dan kelemahan teori keunggulan komparatif. A. Pengertian teori keunggulan komparatif. Comparative advantage atau keunggulan komparatif adalah sebuah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan kemampuan ketika suatu negara, perusahaan, dan individu dapat menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah daripada mitra dagangnya. Keunggulan komparatif bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi produksi dengan mengalokasikan sumber daya yang langka secara optimal. Adapun beberapa manfaat keunggulan komparatif adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan efisiensi produksi. Hal ini memungkinkan negara-negara tersebut untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan sumber daya yang tersedia. 2. Meningkatkan margin keuntungan. Melalui keunggulan komparatif, negara-negara dapat meningkatkan margin keuntungan mereka dalam perdagangan internasional. Pasalnya, melalui produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah, negara dapat menjual produk dengan harga kompetitif di pasar internasional, sehingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan peluang bisnis yang lebih baik. 3. Memperoleh hasil material yang lebih tinggi. Pencetus teori keunggulan komparatif adalah David Ricardo, yaitu seorang ekonom Inggris yang pertama kali memunculkan comparative advantage lewat buku Principles of Political Economic and Taxation pada tahun 1817. Ricardo berpendapat bahwa negara sebaiknya fokus pada produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah daripada negara lain. Dalam teori ini, biaya peluang menjadi pertimbangan utama dalam keputusan produksi, bukan biaya per unit secara absolut. Di samping itu, keunggulan komparatif juga memungkinkan negara untuk menggunakan sumber daya yang terbatas secara efisien untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dengan berfokus pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, negara dapat meningkatkan efisiensi, margin keuntungan, dan memperoleh hasil material yang lebih tinggi. B. Konsep teori keunggulan komparatif terdiri dari 1. Biaya peluang. Mengukur berapa banyak barang A yang harus dikorbankan untuk memproduksi 1 unit barang B. Barang dengan biaya peluang lebih rendah, itulah keunggulan komparatif negara tersebut. 2. Spesialisasi. Negara hanya memproduksi barang yang relatif lebih efisien, bukan semua barang. Spesialisasi meningkatkan produktivitas dan volume perdagangan. 3. Perdagangan internasional. Melalui spesialisasi dan pertukaran, kedua negara memperoleh lebih banyak barang daripada jika hanya memproduksi sendiri. C. Asumsi teori keunggulan komparatif meliputi asumsi yang pertama, 2 negara dan 2 barang, sehingga perdagangan hanya antara 2 negara dengan 2 jenis produk. Asumsi yang kedua, tenaga kerja sebagai faktor produksi satu-satunya, meliputi modal, tanah, teknologi, dan faktor lain diabaikan. 3. Produktivitas berbeda antar negara tetapi tetap. Asumsi yang keempat, tidak ada biaya transportasi antar negara. Asumsi yang kelima, tenaga kerja homogen atau memiliki keterampilan dan produktivitas sama dalam satu negara. Asumsi yang keenam, tenaga kerja bersifat immobile antar negara tetapi mobile di dalam negeri. Asumsi yang ketujuh, perdagangan bersifat bebas, tidak ada tarif, kuota, atau hambatan lain. Asumsi yang kedelapan, tidak ada perubahan teknologi selama periode perdagangan. D. Contoh teori keunggulan komparatif. 1. Misalkan ada negara A dan negara B yang memproduksi kain dan gandum. Negara A, 1 unit kain sama dengan 10 jam. 1 unit gandum sama dengan 20 jam kerja. Negara B, 1 unit kain 15 jam kerja. 1 unit gandum 30 jam kerja. Hitung opportunity cost atau biaya peluang. Negara A, 1 kain sama dengan setengah gandum, yaitu 10/20. 1 gandum sama dengan 2 kain, yaitu 20/10. Negara B, 1 kain sama dengan setengah gandum, yaitu 15/30. 1 gandum sama dengan 2 kain, yaitu 30/15.
Hasilnya biaya peluangnya sama antara negara A dengan negara B. Kita perhatikan negara A 1 kain setengah gandum, negara B juga 1 kain setengah gandum. Negara A 1 gandum 2 kain, negara B 1 gandum 2 kain. Berarti biaya peluangnya sama. Artinya perdagangan tidak memberikan keuntungan. 2. Produktivitas per unit tenaga kerja. A. Menghasilkan 20 meter kain dan 10 kg gandum. Negara B menghasilkan 15 meter kain dan 15 kg gandum. Pertanyaan 1. Hitung biaya peluang masing-masing negara. 2. Tentukan dasar tukar dalam negeri. 3. Jika dasar tukar internasional 1 kain sama dengan 0,8 sampai setengah gandum, apakah perdagangan menguntungkan? Jawabannya yang pertama, opportunity cost. Negara A 1 kain sama dengan 10/20 gandum. Nih. 1 gandum sama dengan 20/10 kain. Negara B, 1 kain sama dengan 15/15 sama dengan 1 gandum. 1 gandum 15/15 sama dengan 1 kain. Dasar tukar dalam negeri, negara A 1 kain sama dengan setengah gandum. Negara B 1 kain sama dengan 1 gandum. Yang ketiga, jika dasar tukar internasional 1 kain sama dengan 0,8 sampai 1,2 gandum, apakah perdagangan menguntungkan? Di sini 1 kain jatuhnya 0, dasar internasionalnya, rasio internasionalnya 1 kain sama dengan 0,8 sampai setengah gandum. Negara A 1 kain sama dengan 0,5 gandum. Berarti lebih murah ya dasar tukar dalam negeri kain pada negara A, sehingga lebih untung ya negara A. Yang negara B juga begitu. Dasar tukar dalam negeri negara B 1 kain 1 gandum. Di sini berarti spesialisasinya A itu kain, B gandum. Tiga, produktivitas per tenaga kerja. Negara Indonesia menghasilkan 40 kg beras dan 20 kg kopi. Negara Brasil menghasilkan 12 kg beras dan 6 kg kopi. Pertanyaan, 1. Hitung opportunity cost. 2. Tentukan dasar tukar dalam negeri. 3. Jika dasar tukar internasional adalah 1 kopi sama dengan 2,5 sampai 3,5 beras, siapa yang untung dan siapa yang rugi? Opportunity cost-nya. Negara Indonesia 1 kopi sama dengan 2 beras, yaitu 40/20. 1 beras sama dengan 20/40 sama dengan setengah kopi. Negara Brasil 1 kopi sama dengan 2 beras. 1 beras sama dengan setengah kopi. Dasar tukar dalam negeri sama persis 1 kopi sama dengan 2 beras. Ya. Jika dasar tukar internasional 2,5 sampai 3,5 beras atau kopi, nilai ini di luar dasar tukar dalam negeri sama persis. Sehingga kesimpulannya perdagangan tidak terjadi karena tidak ada keuntungan relatif. Sehingga bisa dianggap kerugian. Tidak ada insentif berdagang. Kelebihan teori keunggulan komparatif. 1. Menjelaskan keuntungan perdagangan internasional. Meski salah satu negara lebih efisien dalam semua produk. Konsep sederhana dan logis, mudah dipahami melalui biaya peluang.
3, mendorong spesialisasi di mana negara lebih fokus pada barang yang paling efisien diproduksi. 4, dasar teori perdagangan modern masih relevan hingga sekarang dalam analisis globalisasi. 5, menekankan efisiensi sumber daya agar penggunaan tenaga kerja lebih produktif. Kelemahan teori keunggulan komparatif. 1. Asumsi tidak realistis. Dunia nyata punya banyak negara, banyak barang, dan faktor produksi yang beragam. 2. Mengabaikan biaya transportasi dan hambatan perdagangan berupa tarif, kuota, dan proteksi. Kelemahan yang ketiga, mengabaikan faktor non-ekonomi seperti politik, keamanan, dan strategi nasional. 4. Distribusi keuntungan tidak merata, sehingga ada pihak yang lebih untung, ada yang rugi. Kelemahan yang kelima, tidak memperhatikan perkembangan teknologi. Padahal teknologi bisa mengubah keunggulan komparatif suatu negara. Kelemahan yang keenam, ketergantungan antar negara bisa berisiko bagi negara yang hanya mengandalkan satu komoditas. Demikianlah penjelasan materi teori keunggulan komparatif David Ricardo. Untuk lebih memahaminya, mari kita coba menjawab uji kompetensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe untuk lebih memotivasi peningkatan channel pembelajaran ekonomi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Retno Murti.